Basri Badussalam. Sebuah pelanggaran terhadap Ilham Jaya Kusuma. Ya, kita lihat di 30 detik awal sudah ada suatu pelanggaran kepada salah satu penyerang Persita di sini, Ilham ya, yang akan kembali diberikan kesempatan oleh Benny Dolo untuk menunjukkan kemampuannya. Lah dia Ilham Jaya Kusuma. Akankah Namius melakukan sebuah tendangan keras? Kita lihat sebuah tendangan dari Namius masih mengarah kepada penjaga gawang dari Mukti Ali Raja. Kita lihat mengambil ancang-ancang Namius, sebuah tendangannya cukup baik, tapi memang arahnya masih. Dan nasional kita diturunkan, ada kiper dari Persikota M. Yasir dan Nasuha juga anggota Under 23. Di Persita juga ada Bobby, Juprianto. Jadi ini menurut saya kompetisi seperti inilah buat pada akhirnya nanti untuk tim nasional kita jadi bagus hasilnya. Iya, tanda yang sangat positif saya pikir untuk menurunkan pemain. Ya. Pada Andela Atangana. Masih Andela Atangana kali ini menguasai bola, berebut dia dengan Epal Jordan. Bagaimana kita lihat kembali sebuah pelanggaran, dan tentunya kita sudah melihat bagaimana emosi dan mental juga berperan di hasil pertandingan ini. Ya seperti Ilham. Kali ini kita lihat Firman Utina mencoba melakukan drive, sebuah pelanggaran, dan memang harus dihentikan sebuah pergerakan dari Firman Utina. Ya, kita melihat kerjasama yang baik antara Firman, Iputu Gede dan juga Benson. Ketiga pemain ini begitu mobile ya, berganti posisi, sehingga sulit sekali bagi Zainal Anwar dan juga Buyung Julian Hars dan otomatis. Kembali Basri Badussalam, bayangi dia oleh Jumadi Abdi, masih Basri Badussalam. Kembali sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh Jumadi Abdi, pemain yang memang memiliki satu motivasi untuk tidak kembali menangis di partai ini. Setelah di putaran pertama mereka harus mengalami kekalahan atas Persita Tangerang di menit-menit akhir. Dari pemain ya, seharusnya Persita bisa memenangkan di lini tengah, Bung. Secara materi pemain, ya, kualitas pemain di lini tengah mereka lebih unggul kalau menurut saya. Tapi sampai saat ini Persita masih melakukan perlawanan dan di lini tengah mereka berusaha juga rebut, walaupun sedikit dominan Persita Tangerang menguasai di lini tengah. Kita lihat bagaimana Buyung Lianhar tadi kembalikan kepada Firman Utina. Masih Firman dorong bola saja tadi kepada Esai Velo Benson. Ernest Yankam, sebuah pelanggaran cukup keras. Kita lihat bagaimana Zainal Anwar menghalau pergerakan dari Ernest Yankam. Ya, inilah yang harus dilakukan. Kita melihat bagaimana agresivitas para pemain Persikota di belakang ya. Ini adalah kartu kuning kedua saya pikir dari wasit Yandri, dan memang tidak ada pilihan lain. Esai Velo Benson sabar membalikan bola kembali kepada Iputu Gede, berhasil direbut kali ini. Ya, akankah kartu kuning kembali keluar? Kali ini kepada Iputu Gede. Ya, saya pikir tepat karena saya terlihat dari kamera, dari mata saya bahwa faktor sengaja dari Putu Yasa untuk melakukan pelanggaran itu, Bung. Dan itu saya pikir tidak perlu dilakukan seorang Putu Yasa, dia adalah juga mantan pemain nasional, Bung. Kapten kesebelasan dari Persita Tangerang, Iputu Gede, mendapatkan hadiah kartu kuning akibat melanggar pergerakan dari Mustafa Haji. Ya, terlihat jelas bahwa masih berhasil diamankan tadi oleh Andela Tanggana, dan Iputu Gede baru saja tadi menghalau bola. Ya, kita lihat kembali sebuah pelanggaran terjadi. Dan kali ini untuk Persikota Tangerang, sebuah peluang tentunya bagaimana tadi Buyung Yulianhar harus dijatuhkan oleh Firman Utina. Posisi bola mati. Jumadi habis sebuah tendangan. Masih melenceng di sebelah kanan dari gawang Mukti Ali Raja. Dan kita lihat, ini merupakan sebuah percobaan-percobaan yang harus dilakukan oleh para pemain Persikota untuk bisa menembus pertahanan Andela Tanganan dan juga Bobby satu. Memang terlihat kesabaran di sini ya, bagaimana sekali. mereka harus bermain dengan kepala dingin. Betul sehingga sekali. mereka bisa mencairkan suasana untuk tidak mencetak gol. serta-merta ikut main keras, ikut kasar seperti itu, Bung. Inilah dia Epala Jordan. Kembali lagi dia harus berduel dengan Andela Atangana. Line up dan juga mencetak gol demi gol. Ya, kali ini bagaimana Ilham Jaya Kusuma. Ilham Jaya Kusuma, sebuah tendangannya, sebuah peluang bagi seorang striker. Ilham Jaya Kusuma masih gagal, tendangannya masih melenceng di samping kanan gawang M. Yasir Samsudin. Ya, saya pikir peluang emas yang didapat oleh Persikota dan Ilham, seperti saya bilang tadi bahwa sampai sejauh ini kita belum melihat kelebihan Ilham yang sebelumnya. Sepertinya pertandingan atau performa dia sebelumnya, kalau bola-bola seperti ini terjadi gol, Bang. Bola-bola daerah adalah bola-bola kesukaan dari Ilham Jaya Kusuma. Ya, Buyung Yulianhar
Kita lihat bagaimana pantulan bola menguntungkan tentunya bagi Mustafa Aji. Masih Mustafa Aji kirim bola kali ini, peluang tentunya. Sebuah tendangan. Peluang emas dari M. Nasuha. Tendangan masih mengarah kepada Mukti Ali Raja. Inilah yang ditakutkan, bagaimana seorang pemain tengah bisa tiba-tiba muncul dari lini kedua. Pergerakan yang luar biasa baik dari Mustafa Aji dan Nasuha. Lihatlah, skill yang baik untuk memperoleh posisi bebas. Menjadi pemain pilar timnya. M. Yasir baru saja melakukan tendangan gawang. Jumadi Abdi dan juga Iputu Gede, dua pemain yang menempati posisi gelandang bertahan dan juga penyeimbang tim di lapangan tengah. Berebut bola tadi. Duel yang tidak ada hentinya saya pikir antara kedua pemain. Rolando Koibur berikan bola tadi kepada Epala Jordan. Bagaimana Epala Jordan berusaha melewati Ahmad Jufrianto, tetapi tidak diberikan kesempatan sedikit pun kepada Ahmad Jufri. Ya, suatu penjagaan yang baik dari Jufrianto. Di sini kita melihat yang kali ini diproyeksikan sebagai bek kanan yang melakukan segala cara untuk menghentikan laju dari Jordan Epala, dan kita melihat hampir 90% terjadi peluang di sini. Kembali kita melihat bagaimana ada 6 hingga 7 pemain Persikota. Ya, peluang tentunya dan hampir saja kita lihat kali ini Ilham Jaya Kesuma mencetak gol melalui kepalanya. Penyelamatan yang gemilang oleh kiper M. Yasir. Di sini kita melihat umpan oleh Stefan Meno dan posisi bebas dari Ilham masih bisa ditepis oleh Mustafa Aji berikan bola ke tengah, sebuah tendangan masih berada di samping kanan dari gawang Mukti Ali Raja dari Zainal Anwar. Situasi yang seperti demikian yang diinginkan sebetulnya oleh pelatih Solikin, Bung Ka. Mereka tertekan dan melakukan counter attack dengan sangat tajam, dan mereka juga mempunyai modal karena ada Mustafa Aji di sana yang mempunyai dribbling Kepala Jordan kali ini kepada Mustafa Aji. Kita lihat ada juga M. Nasuha dalam kotak penalti. M. Nasuha, satu penyelamatan tadi dari Andela Tangana yang tidak memberikan kesempatan kepada M. Nasuha untuk melakukan shooting. Ya, sekali lagi saya bilang counter attack yang sangat tajam daripada Persikota ini apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh lini belakang daripada Persita ini sangat berbahaya. Dan beberapa kali kita melihat bagaimana pemain dari lini kedua seperti Nasuha, ini adalah kedua kali ya peluang dari Nasuha. Sangat berbahaya memang, dan kita melihat tim yang secara materi pemain mereka unggul, seharusnya mereka lebih tenang, lebih bisa mengontrol jalannya pertandingan ya. Ya, kali Mustafa Aji, masih Mustafa Aji menguasai bola, sebuah tendangan kita lihat. Kembali lagi sebuah serangan balik yang sangat-sangat membuat terkejut barisan pertahanan Persita. Betul sekali, koordinasi, karena saya bilang tadi kurang tenang kan. Kalau sebuah tim kurang tenang berarti tidak ada koordinasi di sana. Dan kita lihat serangan kilat dari para pemain Persikota ini sangat berbahaya karena kecepatan dari seorang Jumadi Abdi. Ya, kita lihat bagaimana Mustafa Aji dan Firman Utina masih memegangi sikunya. Inisiatif yang baik dari Firman tadi untuk melakukan skill individu. Memang dibutuhkan sebuah pergerakan yang brilian ya, apabila memang di sini kita melihat bagaimana ia mencoba melakukan inisiatif penyerangan individu, dan bukan tidak mungkin apabila ia diberikan peluang memberikan umpan bisa